Sekolah angker di Malang. Pernah dengar cerita tentang sekolah yang menolak muridnya untuk lulus? Bukan karena nilai, tapi karena mereka sudah mati sebelum ujian selesai. Di Malang ada satu sekolah tua yang ditutup tanpa alasan jelas. Katanya, setiap malam masih terdengar suara bel dan siswa-siswa yang dulu hilang masih duduk di kelas menunggu teman baru. Malam ini kita akan masuk ke sana. Tapi ingat, kalau kamu dengar namamu dipanggil, jangan menjawab. Di pinggiran kota Malang berdiri sebuah bangunan tua yang nyaris dilupakan. Namanya dulu SMA Brawijaya Timur. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1980-an dan sempat menjadi salah satu sekolah favorit. Tapi semuanya berubah setelah satu kejadian mengerikan. Tahun 2003, satu kelas berisi 32 siswa dinyatakan hilang. Bukan kabur, bukan diculik. Mereka lenyap. Saat jam pelajaran berlangsung, guru yang mengajar saat itu ditemukan pingsan di depan kelas dengan mata terbuka lebar dan mulut yang terus mengulang satu kalimat. Mereka tidak keluar, tapi tidak ada di dalam. Sejak saat itu, sekolah ditutup, dihapus dari data, dan semua orang diminta untuk melupakan. 4 orang mahasiswa memutuskan untuk masuk ke sekolah itu. Mereka adalah Raka, si skeptis; Dimas, pemburu konten horor; Sinta, sensitif terhadap hal gaib; Payu, yang paling penakut. Tujuan mereka sederhana, membuktikan bahwa semua cerita itu hanya mitos. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mereka menerobos pagar berkarat dan masuk ke halaman sekolah. Udara tiba-tiba berubah dingin. Tidak ada suara hewan, tidak ada angin, hanya keheningan yang terlalu hidup. Saat mereka membuka pintu utama, mereka menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Lantai bersih, meja rapi, papan tulis masih berisi tulisan ujian akhir, jangan keluar sebelum selesai. Saat mereka masuk ke ruang kelas 3B, Sinta tiba-tiba berhenti. Tubuhnya gemetar. Ada yang duduk di sini, padahal kursi itu kosong. Dimas menyalakan kamera, dan saat melihat layar, ia terdiam. Di kamera terlihat jelas puluhan siswa duduk diam, menatap ke depan dengan wajah pucat dan mata hitam kosong. Tapi saat mereka melihat langsung, kursi itu tetap kosong. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi keras, memekakan telinga, dan semua pintu menutup sendiri. Lampu kelas menyala sendiri. Papan tulis berubah menjadi daftar nama, dan satu persatu nama mereka muncul. Raka, Dimas, Sinta, Payu. Di bawahnya tertulis peserta ujian baru. Tiba-tiba sosok guru muncul di depan kelas. Wajahnya hancur separuh, matanya kosong, dan suaranya serak. Silakan mulai ujian. Satu persatu bangku mulai terisi. Siswa-siswa yang dulu hilang kini duduk di sebelah mereka dan berbisik, jangan gagal atau kamu akan tinggal selamanya. Payu panik, mencoba lari, tapi saat membuka pintu, yang ada di luar bukan lorong, tapi ruang kelas yang sama, berulang tanpa akhir. Pagi hari, seorang warga menemukan kamera di depan gerbang sekolah masih menyala. Rekaman terakhir menunjukkan Raka duduk di kelas dengan wajah kosong menghadap kamera dan berkata pelan, "Kami lulus. Sekarang giliran kalian." Beberapa hari kemudian, sekolah itu tiba-tiba kembali aktif dengan nama baru dan
siswa baru. Namun, jika diperhatikan, di kelas 3B selalu ada kursi kosong menunggu satu orang lagi. Video terakhir dari sekolah itu sudah dihapus, tapi ada satu file yang tidak bisa dihapus. Isinya bukan siswa, bukan juga guru, tapi sesuatu yang mengajar mereka. Suara berbisik banyak orang. Dia tidak punya wajah, tapi semua murid mengenalnya. Dan sekarang dia mulai mencari kelas baru. Setelah kejadian hilangnya Raka dan teman-temannya, pihak berwenang menyita semua barang bukti, termasuk kamera yang ditemukan di gerbang sekolah. Sebagian besar rekaman rusak, tapi ada satu file, durasi 2 jam 13 menit, tanpa suara, tanpa editing, hanya satu angle menghadap ke kelas 3B. Di menit ke-47, mulai terlihat sesuatu. Seorang guru berdiri di depan kelas, tapi anehnya wajahnya kosong, bukan blur, bukan gelap, tapi seperti tidak ada sama sekali. Dan semua murid menunduk, seolah takut menatapnya. Video itu bocor, masuk ke forum gelap, dan ditonton oleh banyak orang, termasuk seorang mahasiswa bernama Ardi. Awalnya, dia hanya penasaran. Tapi, setelah menonton, hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara kapur di papan tulis, padahal ia tinggal sendiri. Lalu, muncul tulisan di dinding kamarnya, "Kamu terlambat masuk kelas." Dan yang paling mengerikan, setiap ia bercermin, di belakangnya selalu ada sosok guru tanpa wajah itu. Suatu malam, Ardi terbangun di kursi kelas. Padahal sebelumnya ia tidur di kos. Di depannya, papan tulis bertuliskan ujian susulan. Di sekelilingnya, puluhan siswa duduk diam, termasuk Raka. Tapi Raka tidak seperti manusia lagi. Kulitnya pucat, mulutnya tersenyum terlalu lebar, dan matanya kosong. "Kamu telat," bisik Raka. Guru tidak suka murid yang telat. Tiba, pintu kelas terbuka, dan dia masuk. Guru tanpa wajah itu, langkahnya lambat, tapi setiap langkah, suara tulang retak terdengar. Ardi mencoba menatap wajah guru itu, dan saat ia melakukannya, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Wajah itu bukan kosong, tapi berubah-ubah menjadi wajah murid-murid yang hilang satu persatu, termasuk wajah Raka, Dimas, Sinta, Bayu, semua menyatu di sana. Guru itu bukan mengajar, dia mengumpulkan wajah, dan untuk lulus, setiap murid harus memberikan wajahnya. Tiba-tiba, nama Ardi muncul di papan tulis, dan semua murid serentak berbisik, "G-A-L-I-L-I-N-mu." Beberapa hari kemudian, Ardi dinyatakan hilang. Kamar kosnya kosong, tapi di dinding ada satu tulisan, "Saya sudah masuk kelas." Dan di internet muncul video baru, durasi 3 jam, judul ujian angkatan baru. Di thumbnail terlihat satu sosok guru dengan wajah yang kini jelas. Wajah itu adalah Ardi, dan di belakangnya ratusan murid duduk diam menunggu penonton berikutnya. Sekolah itu sudah dibuka kembali dengan siswa baru, guru baru, dan aturan baru. Tapi tidak ada yang sadar bahwa mereka bukan sedang belajar, mereka sedang dipilih untuk menjadi wajah berikutnya. Tahun 2026, sebuah sekolah baru berdiri di lokasi yang sama. Nama barunya SMA Nusantara Harapan. Bangunannya terlihat baru, cat masih segar, fasilitas lengkap, dan yang paling aneh,
Tidak ada catatan sejarah tentang sekolah lama di tempat itu. Seolah-olah semua yang terjadi dulu sudah dihapus dari realitas. Hari pertama, masuk sekolah berjalan normal. Siswa tertawa. Guru mengajar. Bel berbunyi. Semuanya tampak biasa. Sampai jam terakhir. Kelas 3 B. Seorang siswi bernama Naila mulai merasakan kejanggalan. Saat duduk di kelas 3 B, ia merasa kursi di sebelahnya terisi. Padahal kosong. Saat guru menjelaskan, suara lain terdengar menimpali. Pelan berbisik, tapi jelas salah. Jawabannya salah. Naila mencoba mengabaikan, tapi saat ia menoleh ke papan tulis, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Tulisan samar muncul di balik materi pelajaran. Ujian belum selesai. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur, lampu kelas tiba-tiba mati. Selama beberapa detik, kelas menjadi gelap total. Dan saat lampu menyala kembali, separuh kelas berubah. Setengahnya masih siswa baru, setengahnya lagi adalah siswa lama dengan wajah pucat, seragam lusuh, dan mata kosong. Raka ada di sana, duduk di bangku belakang, menatap lurus ke depan. Dan perlahan, semua siswa lama berdiri bersamaan, lalu berkata, ujian dilanjutkan. Pintu kelas tertutup keras. Suara langkah terdengar di lorong. Semakin dekat, semakin berat. Dan akhirnya, dia muncul lagi. Guru tanpa wajah. Tapi kali ini wajahnya lebih jelas. Karena terdiri dari puluhan wajah yang bergerak bersamaan. Menjerit, memohon, tertawa, menangis. Semua jadi satu. Guru itu mengangkat tangan, dan papan tulis berubah, menampilkan satu kalimat. Tidak ada yang lulus. Semua siswa mulai panik. Beberapa mencoba keluar, tapi pintu tidak bisa dibuka. Jendela berubah jadi tembok, dan satu persatu nama siswa mulai hilang dari daftar hadir. Diikuti, tubuh mereka ikut menghilang tanpa suara, tanpa jejak. Keesokan harinya, sekolah berjalan normal. Semua terlihat baik-baik saja. Tapi jumlah siswa di kelas 3 B berkurang. Aneh ya, tidak ada yang merasa kehilangan. Tidak ada yang ingat. Tidak ada yang bertanya. Naila satu-satunya yang sadar. Ia mencoba memperingatkan yang lain, tapi semua hanya menatapnya bingung. Seolah dia yang salah. Lalu ia melihat papan tulis. Dan kali ini, tulisan itu jelas. Bukan untuk siswa di kelas, tapi untuk yang membaca cerita ini. Peserta berikutnya, kamu. Bel sudah berbunyi. Silakan masuk kelas. Kalau kamu sampai di sini, artinya kamu sudah melihat semuanya. Dan di sekolah itu, siapapun yang melihat tidak pernah benar-benar keluar.